Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rumindasari, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap beberapa artikel yang berhubungan dengan calon skripsi yang akan saya buat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah karya tulis ilmiah. Baiklah, sebelum masuk ke analisis artikel, terlebih dahulu saya akan menjelaskan judul dari calon skripsi yang akan saya buat. Di sini saya menggunakan judul penggunaan teknik vertikultur dan pupuk NPK dalam optimalisasi pertumbuhan bayam merah, serta implikasinya terhadap materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan identitas dari artikel yang saya analisis. Di sini saya menganalisis 3 artikel. Artikel pertama judulnya Pengaruh Media Tanam pada Sistem Vertikultur terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanam Bayam Merah Amaranthus tricolor, dengan penulis Dimas Sanda Onggiasandi, AM, Meda Baskara, dan Ninuk Herlina, dengan jurnal Produksi Tanaman. Artikel kedua judulnya Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Bayam Merah Amaranthus ammoenavox melalui beberapa jenis pupuk pada tanah insektisol Desa Pegok, Denpasar. Penulisnya ada Komang Arien, I Nenganetera Subadiasa, dan I Dewa Made Artagama, dengan jurnal Jurnal Agroekoteknologi Tropika. Selanjutnya, artikel ketiga atau artikel terakhir, judulnya Pertumbuhan Bayam Merah Amaranthus tricolor L yang diberi pupuk kompos kotoran kambing dengan dekomposer Trichoderma harzianum. Penulis ada Namira Putri Juliana Rangkutil, Mukarlina, dan Rahmawati, pada jurnal Protobion. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi artikel dan hasil dari analisis saya. Artikel pertama dengan topik pertumbuhan bayam merah pada sistem vertikultur. Dari artikel ini saya menemukan 3 hal yang dapat saya manfaatkan untuk calon skripsi saya. Yang pertama adalah lahan yang sempit bukan menjadi kendala untuk membuat lingkungan hijau dan indah. Vertikultur juga dikenal dengan beberapa istilah seperti taman tegak, taman vertikal, dan lain-lain. Dikutip dari Noverita 2005. Pemanfaatannya di sini saya bisa memasukkan informasi ini mengenai penggunaan teknik vertical garden sebagai solusi untuk penghijauan di lahan sempit. Informasi ini bisa mendukung latar belakang pada bagian media tanam di bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Informasi yang kedua yaitu tanah mudah menyimpan air dan memiliki drainase yang baik. Hal ini sangat menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. Media tanah dapat menyimpan dan membuang air yang berlebih melalui rembesan pada pori-pori tanah. Media vertikultur sehingga tanah tidak kelebihan air dan akan terhindar dari busuk akar maupun batang tanaman. Dikutip dari Junita 2002. Informasi ini menunjukkan fungsi tanah yang baik untuk menanam bayam merah. Informasi ini mendukung latar belakang dan kajian pustaka pada bab 2. Informasi yang ketiga yaitu media tanam kokopit memiliki kelebihan daripada media tanah dalam penyerapan air sehingga dapat menghemat air dan nutrisi. Nutrisi yang diberikan pada tanah tidak akan terbuang. Selain itu juga dapat menggemburkan tanah dengan pH netral dan ramah lingkungan. Kadar garam rendah, bebas bakteri, menunjang pertumbuhan akar sehingga sangat baik untuk digunakan pada saat penyemaian. Dikutip dari Wuryaningsih 1996. Informasi ini menunjukkan kandungan dan masa budidaya yang singkat. Informasi ini akan diletakkan pada metodologi bagian media semai dan kajian pustaka pada bab 2. Dari artikel 1 yang telah saya analisis tadi,
saya mempunyai satu pertanyaan, yaitu berapakah ukuran media tanam yang paling efektif untuk digunakan saat menanam bayam merah pada sistem vertikultur? Selanjutnya kita akan lanjut ke artikel 2, di mana topik pada artikel 2 ini yaitu jenis pupuk yang digunakan untuk meningkatkan mutu bayam merah. Pada artikel 2 ini saya mendapatkan 4 informasi yang dapat saya gunakan untuk calon skripsi saya, di mana masing-masing akan saya jelaskan satu persatu. Informasi yang pertama yaitu menurut Pracaya 2007, produktivitas bayam merah dapat meningkat jika ditanam pada kondisi lahan dengan kandungan bahan organik yang tinggi, ketersediaan unsur hara nitrogen yang tinggi, dan memiliki kisaran pH 6 hingga 7. Informasi ini menunjukkan kondisi lahan yang baik untuk menanam bayam merah. Informasi ini mendukung latar belakang dan kajian pustaka. Informasi yang kedua yaitu besarnya berat basah dan berat kering pada tanaman bayam merah. Ini merupakan ada hubungannya dengan penyerapan unsur makro N, P, dan K. Seperti yang diketahui bahwa unsur N berperan penting dalam pembentukan klorofil sehingga proses fotosintesis tanaman semakin baik. Dikutip dari Lingga dan teman-temannya 2007, informasi ini menunjukkan peran pupuk yang mengandung NPK dapat meningkatkan produksi tanaman bayam merah. Informasi ini mendukung bagian latar belakang dan kajian pustaka. Informasi yang ketiga yaitu semakin meningkatnya laju fotosintesis dan penumpukan asimilat akan semakin meningkatnya berat kering tanaman yang hampir 90% berat kering merupakan hasil fotosintesis. Dari informasi ini diketahui bahwa hasil fotosintesis ini dapat meningkatkan berat kering tanaman. Informasi ini dapat mendukung informasi pada bagian kajian pustaka. Informasi yang keempat yaitu unsur hara K berfungsi untuk memperkuat dinding sel sehingga menjadi lebih kuat. Kejadian kehilangan air dari sayuran disebabkan oleh transpirasi atau penguapan dari permukaan bahan sayuran. Transpirasi atau penguapan adalah proses alamiah yang terjadi pada bahan yang memiliki kandungan air yang tinggi, yang berakibat pada penurunan kualitas tanaman. Akibat langsung dari transpirasi adalah berkurangnya berat sayuran, yang akan diikuti dengan peristiwa kelayuan serta menjadi kering. Martorejo 2009. Informasi ini menunjukkan pentingnya unsur K agar tanaman bayam memiliki dinding sel yang lebih kuat dan tidak mudah patah. Informasi ini dapat mendukung informasi pada bagian kajian pustaka. Itulah tadi keempat hasil analisis saya untuk artikel 2. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi terkait artikel 2, yaitu pemberian pupuk yang mengandung unsur NPK paling efektif digunakan dengan cara apa dan di waktu yang seperti apa atau kapan. Selanjutnya kita memasuki isi artikel yang ketiga. Di sini topik pada artikel ini penggunaan dekomposer dalam mempercepat fermentasi pupuk kompos. Dalam artikel ketiga ini saya mendapatkan 4 informasi penting yang dapat dimanfaatkan. Informasi yang pertama yaitu penambahan aktivator Trichoderma sp pada pembuatan pupuk kompos akan mempersingkat waktu pengomposan yang seharusnya berlangsung 2-3 bulan menjadi 3-4 minggu saja. Semakin singkatnya waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan kompos mengidentifikasikan bahwa jamur Trichoderma sangat efektif dalam mendegradasi senyawa organik pada bahan dasar kompos. Informasi ini menunjukkan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mempercepat pengomposan, yaitu dengan menggunakan bioaktivator seperti Trichoderma. Informasi ini dapat diletakkan pada metodologi penelitian pada bagian fermentasi media tanam. Informasi yang kedua yaitu menurut Hanafia 2010 bahwa unsur N, P, dan K berperan dalam merangsang
pembelahan sel pada jaringan meristem apex yang akan memacu pemanjangan sel sehingga tanaman akan bertambah tinggi. Pembelahan sel pada meristem apex juga akan diikuti oleh pembelahan sel primordia daun yang akan membentuk bakal daun. Informasi ini dapat menjelaskan peran dari unsur NPK terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah. Informasi ini dapat diletakkan di bagian kajian pustaka. Informasi yang ketiga yaitu awal mulanya bayam dikenal sebagai tanaman hias. Namun, seiring berjalannya waktu, bayam juga dipromosikan sebagai bahan pangan yang dengan sumber protein, vitamin A dan C yang tinggi, juga memiliki vitamin B, mengandung garam-garam mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Selain itu, bayam juga memiliki masa budidaya yang pendek, hanya membutuhkan waktu sekitar 23 hari dan umur simpan bayam relatif singkat. Informasi ini mengandung informasi masa budidaya bayam yang singkat dan menunjukkan kandungan-kandungan yang ada di dalam bayam merah. Informasi ini akan diletakkan pada latar belakang dan kajian pustaka. Selanjutnya yaitu informasi yang keempat atau informasi yang terakhir. Di sini dinyatakan bahwa mineral pada bagian tajuk jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada pada akar. Menurut Sitompul dan Guritno 1995, semakin tinggi rasio perbandingan berat kering dan tajuk terhadap akar menunjukkan bahwa tanaman memiliki pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat diartikan bahwa proses translokasi mineral dari akar menuju tajuk dan translokasi hasil fotosintesis di daerah tajuk berlangsung dengan baik. Informasi ini menunjukkan bahwa rasio perbandingan berat kering pada tanaman terhadap akar dapat menjadi parameter hasil fotosintesis yang berlangsung dengan baik. Informasi ini dapat mendukung pada bagian kajian pustaka. Adapun untuk pertanyaan untuk artikel ketiga ini yaitu dalam jurnal dijelaskan bahwa terdapat banyak kandungan yang bermanfaat dari bayam merah. Namun, apakah perbedaan yang paling mendasar dari bayam hijau dan merah dari segi kandungan dan manfaatnya? Jadi, itulah tadi hasil analisis saya terhadap ketiga jurnal yang mengacu pada calon skripsi yang akan saya buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk mengakhiri video ini, saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.